Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Semanggar. Kembali lagi bersama kita. Jadi hari ini kita siaran bersama kakak-kakak panitia Expo Kampus SMA Negeri Pesanggaran 2026. Wow, siapa tuh Kak? Hai Kak. Halo. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan diri dulu, dari univ mana, fakultas apa, dan prodi apa? Oke, kenalin, nama aku Bima Yuda Prakusya, biasa dipanggil Bima. Aku dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Wow, halo Kak Bima. Halo, sebelumnya perkenalkan, aku Bingga Malah Andriansyah, aku dari Universitas Jember, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Halo Kak Bima. Gue kan harus utama ya. Wah, gimana nih Kak rasanya kembali lagi ke sekolah SMA sebelumnya? Kalau dari aku sih pasti ada rasa nostalgia ya, dan rasanya seru banget bisa kembali lagi ke Semanggar. Kalau Kak Bingga gimana nih? Ya bener banget sih, apa yang dikatakan sama Kak Bima, kayak rasanya itu flashback banget ya. Kayak mengingat-ingat banyak sudut dari Semanggar yang buat kita ingat banyak kenangan yang lalu. Kira-kira kenangan apa sih yang paling diingat sama kakak-kakak ini waktu di SMA Negeri? Kalau dari aku mungkin lebih ke kenangan dalam tanda kutip buruk sih, kayak mungkin bolos buruk sih, ke kamar mandi dan lain-lain. Lebih banyak kenangan buruk sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Iya sih, kayak banyak kenangan suka sama dukanya itu banyak banget, plus minusnya juga banyak. Kayak kita kena kasus, terus habis itu kalau kalau kenangan-kenangan yang baiknya juga nggak kalah banyaknya. Kayak kita kan di SMA Negeri Pesanggaran ini juga banyak kegiatan-kegiatan ya. Pasti dalam kegiatan itu kita banyak bekerja sama satu sama lain. Jadi kayak itu benar-benar memorable banget sih buat kita. Ini yang memorable tempatnya atau orangnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kira-kira kapan nih kakak-kakak terakhir ke Semanggar? Wah, udah lama gak sih kita ya? Iya, ya, kalau aku sendiri sih waktu ambil ijazah. Ijazah. Lama banget ya. Oke, biar makin akrab nih. Apa? Gimana ngomong-ngomong soal Expo Kampus nih Kak, dulu gimana sih perjuangan kakaknya bisa tembus ke UM dan UNED? Kalau dari aku dulu, aku sebenarnya dulu termasuk siswa eligible dan daftar ke Universitas Negeri Malang. Cuma pada SNBP itu aku ketolak dan aku nyoba lagi di SNBT dan alhamdulillahnya keterima ya. Dan mungkin perjuangannya lebih ke belajarnya sih, kan SNBT itu terkenal dengan kesusahan soalnya ya. Jadi ketika belajar dan menuju hari SNBT itu banyak sekali pressure dan gangguan ketika kita belajar. Mungkin itu sih kalau dari aku hambatannya. Kurang lebih sama sih, dulu aku juga sempat eligible dan ambil di PTN di Kabupaten Malang. Nah, aku juga sempat tertolak dan berlarut-larut pastinya dalam kesedihan itu. Sampai bahkan aku nggak memutuskan untuk lihat-lihat UTBK sampai Hamin 2 minggu UTBK. Jadi kayak pas Hamin 2 minggu UTBK itu aku benar-benar bingung dan aku yaudah akhirnya aku mulai dari latihan-latihan soal. Tapi dari situ aku bisa ambil kesimpulan bahwa latihan soal itu juga sangat penting buat kita. Soalnya kalau kita udah berbanyak latihan soal pada saat UTBK itu kita bisa udah gimana ya, familiar lah sama soal-soal UTBK dan lebih bagus juga kalau kita berbanyak latihan soal karena kita ya semakin lancar dalam mengerjakan soal UTBK. Kalau kakaknya ini mempersiapkan soal-soal UTBK itu mulai dari kelas 10, 11, atau 12 atau gimana? Atau Hamin 1 minggu? Kalau dari aku ya, aku sebenarnya waktu kelas 10-11 tuh nggak ada keinginan untuk kuliah. Sampai akhirnya ketika kelas 12 semester 2 itu baru ada muncul keinginan untuk kuliah. Karena sebelum-sebelumnya kayak nggak ada pikiran aja gitu untuk kuliah. Nah, kemudian untuk mempersiapkan soal-soal SNBT-nya yaitu setelah ketolak SNBP Hamin berapa bulan itu mungkin baru mulai belajar dan mulai bimbel online lewat aplikasi dan ya Tembus? Berapa Kak? 600-an. Wah, keren banget. Dengan sesingkat itu, semaksimal itu. Itu kakaknya otodidak atau ada kayak ikut kursus atau gimana gitu? Kebetulan kita berdua satu tempat les ya Bing ya? Iya. Oh iya. Bener-bener les yang cuma isinya itu latihan soal. Iya. Oke,
karena mepet juga waktunya. Iya. Apalagi kan cuma 2 minggu ya. 2 minggu UTBK itu aku baru tahu subtesnya UTBK apa aja. Wow. Jadi aku nggak sempat buat mempelajari subtesnya, jadi langsung aja gaspol ke latihan soal. Keren banget. Dalam waktu yang singkat tapi bisa tembus di PTN ini. Ya. Selanjutnya nih, kalau Kak Vingganya gimana nih tentang keperawatan Universitas Jember, kan saingannya ketat banget itu. Ya bisa dilihat juga ya kalau di Universitas Jember itu ilmu keperawatan masuk ke 3 peminat terbanyak. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau kita memang benar-benar ada niatan dan juga ada kemauan buat dapetin PTN impian kita dan jurusan impian kita, pasti besar kemungkinan kita bisa mendapatkannya. Seperti tadi kayak latihan soal. Karena kalau kita latihan soal yang memperbanyak latihan soal itu pas waktu hari HUTBK itu, percaya deh sama aku, benar-benar kayak rasanya beda. Kayak kita udah familiar sama soalnya dan buat ngerjain soalnya itu benar-benar satset banget. Itu sih. Untuk Kak Bima? Gimana nih? Selanjutnya nih untuk Kak Bima, emang dari kelas 12 itu persiapannya emang tertuju di keolahragaan atau yang lainnya sebelumnya? Iya, jujur. Pertama kali sih, kan itu tadi aku bilang aku gak ada keinginan untuk kuliah. Iya. Tapi ternyata mulai muncul ketertarikan kuliah di bidang olahraga, di bidang yang sebelumnya emang aku udah senangi. Nah, akhirnya lihat-lihat lah, gimana sih univ yang punya jurusan olahraga. Akhirnya pertamanya tujuannya ada 2, karena di Jawa Timur itu untuk PTN yang ada bidang olahraganya itu cuma ada UNESA sama UM. Dan akhirnya setelah melihat kekekatan apa sih? Ketetat. Iya. Pinter tang, pinter. Berarti kan dia ngetam ini, Keketatan. Ya, oke. Tetapi setelah melihat keketatan, akhirnya memutuskan milih di UM karena dari jumlah pendaftar sama yang diterima itu nggak seketat yang di UNESA seperti itu, dan juga ditambah kayak sarana prasarana di bidang olahraga seperti stadion, kolam renang dan lain-lain itu juga sudah lengkap. Oh, kalau boleh tahu dulu kakaknya tadi kan bilang eligible nih. Ya. Kalau boleh tahu itu kakak tuh dulu emang nilainya cukup tinggi atau tengah-tengah atau gimana? Kalau dari aku sendiri sih bisa dibilang menengah ke bawah, nggak terlalu tinggi. Kalau Vika gimana? Kalau aku sih sama juga sih, tengah-tengah. Ya nilai kita itu tengah-tengah. Dulu ini kan satu angkatan ya? Iya, satu angkatan. Dulu diambil berapa anak nih untuk ikut eligible? 80 sekian kayaknya. Iya, sekitar Oh, sedikit. Ya. Sedikit banget. Itu kurikulum apa, Kak? K13. Masih K13. Berarti masih IPA IPS Ya, eligible-nya. Ya. Oke, belum dicampur. Kalau Iya. kalau kita kurikulum IPA IPS dicampur eligible-nya. Gitu, 40%. Nah, Berarti berapa? Kalau 116. Iya kurang lebih sama lah. Iya sama, kasar. Oke. Mungkin untuk prestasi di SMA apa sih, Kak? Karena kan apa ya? Di SNBP kan juga melampirkan prestasi. Apa ada prestasi? Kalau dari aku sih mungkin untuk prestasi di bidang akademik sih nggak ada ya, lebih ke non akademik khususnya di cabur sepak bola. Kayak kemarin waktu SMA juara 1 Liga Pelajar Indonesia. Wah. Terus apa lagi ya? Ya suratin tingkat kabupaten U15 kayak gitu aja sih, nggak ada yang benar-benar mentereng. Tapi memang sejalur dengan apa yang dituju di kuliah Iya, juga. sejalur. Oke. Untuk Kak Vingga? Kalau dari aku sendiri sih kemarin sertifikat yang aku lampirin itu sertifikat dari ini sih Olimpiade ada, dan juga sertifikat dari non akademik juga. Kemarin sempat juara 3 FLS 2N. Wow. Ya itu sih. Keren sih prestasinya, Kak. Patut diacungi jempol. Dan apa, Kak? Selanjutnya nih, kalau kakak-kakaknya kan pasti jauh dari keluarga, jauh dari rumah ya, Kak ya. Kira-kira ada nggak sih tips and triknya untuk kita yang jauh dari orang tua ini biar nggak homesick gitu? Kalau untuk awal-awal mungkin lebih ke sering komunikasi aja ya, karena ya kalau mungkin anak rumahan sekalinya keluar kota pastilah ada sih rasa rindu atau homesick sama rumah. Jadi mungkin lebih ke komunikasi, nanti seiring berjalannya waktu akan terbiasa kok. Kak Bima strict parent nggak? Enggak, Nggak, los. Kalau enggak, Jujur kalau aku malah
awal-awal semester 1, semester 2 itu nggak ada homesick sama sekali. Wow. Lihat teman-teman waktu ospek itu semua pada nangis-nangis, pada homesick mau pulang itu nggak ada. Tapi kan- malah betah banget. Kak bebas dari Iya. apa? Kan ada dua tipe manusia teman-teman. Kayak ada yang satu itu yang nggak betah di jauh dari orang tua ya. Oke. Kalau yang ada juga yang malah kalau jauh itu kita kayak ngerasa ada kebebasan nih, tapi ya tetap kontak-kontakan sama keluarga. Oke, tetap Tapi sama. kalau aku malah akhir-akhir ini homesicknya. Soalnya semakin kesini kayak semakin beban semesternya itu ada aja kayak gebrakan semesternya. Tapi untuk mengatasi ya pasti sama seperti Bima tadi, komunikasi sama keluarga juga itu sangat penting banget. Baik, kalau Kak Bima kan tadi kan los nih nggak strict parent. Kalau kami nggak sendiri gimana? Sama sih sebenarnya aku. Pokoknya kalau ada apa-apa bilang gitu, tapi enggak yang dikekang-kekang banget, itu enggak. Apa yang mau dijalanin ya silahkan selagi itu baik buat kita. Lalu gimana nih Kak dengan julukan katanya artisnya UNES nih sebagai julukan aku? Waduh, enggak sih, enggak seartis itu ya teman-teman, enggak seartis itu. Ya alhamdulillah tahun ini diberi amanah sama Universitas Jember buat jadi apa ya, representasinya lah, duta kampusnya selama 2 tahun ke depan. Wah. Semoga bisa jadi ini apresiasi apa ya, bisa jadi motivasi buat teman-teman juga Iya. yang mau apa ya, mau melanjutkan studi ke PTN impiannya. Jadi kalau kuliah itu kita nggak cuma kuliah aja, kan ada beberapa tipe mahasiswa yang kuliah pulang, Iya. kura-kura kuliah rapat. Nah kalau menurut aku pribadi alangkah baiknya kita tuh nggak cuma kuliah aja, jadi kita ambil berbagai kegiatan, bisa dari unit kegiatan mahasiswa atau dari organisasi mahasiswa. Ya, harus seimbang gitu ya. Iya, harus Kalau Kak Bima sendiri Gimana? ada kegiatan apa selain? Kegiatan di kuliahnya gimana? Kalau aku sih selain kuliah mungkin kegiatannya lebih ke kerja ya, jadi kayak ada kerjaan part time gitu. Oke. Oh. Karena kalau menurutku, karena emang sebelumnya dari SMA kan aku kurang gimana ya, sama organisasi itu emang kurang kental lah. Iya, Jadi iya, ketika menuju di dunia perkuliahan, jadi untuk mengisi waktu luangnya lebih ke kerja aja. Part time itu tadi. Ya, biar gak gabut. Iya. Wah, keren banget nih kuliah tapi di part time juga sama Ya, kerja. masih diisi dengan hal-hal positif gitu. Kira-kira. Lalu gimana nih Kak dengan keseharian kuliahnya, dengan adanya kerja ini Kakak kayak ke trigger atau gimana? Sejauh ini aman sih, soalnya untuk jam kerjanya itu menyesuaikan dari jadwal kuliah aku ya. Jadi untuk jadwal kuliahnya sendiri nggak ada yang keganggu. Gitu. Lalu ada nggak sih Kak kayak pesan dan kesan untuk siswa-siswi SMA ini yang kayak takut gagal di pendaftaran SNBP, SNBT gitu, apalagi kurang persiapan atau enggak mungkin kurangnya sertifikat karena waktu SMA ini kurang aktif dalam perikutan lomba-lomba gitu. Mungkin untuk rasa takut itu tadi, selagi ada kesempatan sih menurutku aku coba aja ya, karena kalau kita mencoba itu ada kemungkinan gagal, tapi kalau kita nggak mencoba udah pasti kita gagal. Betul banget sih. Mungkin Vika ada tambahan? Kalau dari aku sendiri sih, kalau rasa takut mungkin wajar ya, karena manusia pasti kan banyak perasaan yang muncul kan, ada overthinking, ada ini. Tapi apapun itu perasaannya, ya seperti yang dikatakan Bima tadi, jangan takut untuk mencoba, karena kan banyak banget jalur untuk masuk ke PTN ya, kayak ada nggak cuma prestasi doang, kita bisa buktiin juga di UTBK dengan apa, dengan latihan soal tadi. Jadi kayak kalau sekarang kita masih 50-50, mungkin kayak masih bingung nih, kayak ada kemauan tapi juga ada keraguan. Ini aja, tetap jalani aja, tetap ambil, jangan berhenti di situ, karena siapa tahu 50%-nya itu hadir pada saat kita di perjalanan tersebut untuk mencapai sebuah kesuksesan lah, intinya untuk mencapai PTN yang diinginkan. Itu sih. Wow. Ya, intinya kita harus keluar dari zona nyaman juga. Ya. Oke, baik. Kak Bima selaku ketua panitia dari acara Expo Kampus ini gimana nih? Berapa lama sih persiapan hari ini? Ya, Expo. Dari bulan berapa kita ya, Vin, ya? Open recruitment? Dari Juli. awal semester ya sih? Ya awal Enggak. semester 3. Iya, Juli. liburan. Liburan itu liburan Oh, semester liburan. 2 kita udah mulai pengkaderan ya. Iya. Udah Udah mulai open recruitment untuk cari panitia, jadi mungkin persiapannya bisa dibilang dari bulan Juli. Iya, bulan dari Juli. bulan Juli. Lalu susah nggak sih Kak kayak ngumpulin teman-teman yang satu angkatan atau gimana untuk jadi satu panitia gitu? Sebenarnya dibilang susah sih enggak, mungkin lebih ke komunikasi sama jadwal kuliah aja kan. Oh, Karena iya. setiap Iya, orang iya. kan pasti jadwalnya Iya, iya. beda-beda. Beda-beda. Jadi mungkin untuk koordinasi antara satu dan lain hal itu pasti kayak ada kendala gitu kadang-kadang.
Ya benar banget, apalagi koordinasi jarak jauh lewat online tuh beda sama koordinasi kalau offline. Soalnya pasti mungkin ada miskom, jadi kayak kita benar-benar harus yang rinci gitu dalam mempersiapkan acara pada hari ini. Oke. Untuk rekrutmennya ada syarat tertentu nggak selain minat untuk bergabung gitu kak? Atau alumni tertentu? Atau bagaimana? Untuk Syaratnya? alumninya sih bebas ya. Bebas. Untuk syaratnya mungkin waktu itu cuma menampilkan CV, jadi kita lihat kayak anak ini pernah memiliki pengalaman apa, terus dia minatnya di bidang apa. Kalau misal cocok dengan divisi yang tersedia, ya kita perbolehkan untuk join ke kepanitiaan kita. Gitu. Insya Allah Randy gabung kayaknya. Siap. Oke, Expo Kampus. Aku pertama kali dengerin kelas berapa ya? Kelas 11 kayaknya. 11 awal tuh baru dengar. Nah, sebelumnya nggak tahu kayak kita Expo Kampus itu apa. Nah, dibentuknya tuh tahun kapan sih Expo Kampus itu kalau boleh tahu? Kalau setahu aku untuk SMA Negeri Pesanggaran sendiri, Expo Kampus itu mulai terbentuk di tahun 2024. Jadi 2 angkatan di atasku, ya angkatannya Mas Krisna ya. Iya. Oh, berarti kita baru masuk Semanggar juga berarti? Ya nggak Ren? Belum kayaknya kamu. Belum masuk? Ya. Kita masih kelas. Aku pokoknya kelas 10 waktu Iya, itu. kita masih kelas. Masih SMP ya? Lalu mungkin untuk mengakhiri percakapan kita bisa memberikan kata-kata motivasi nih untuk teman-teman SMA Kak. Mungkin untuk teman-teman SMA Negeri Pesanggaran, dipersiapkan apabila ingin lanjut ke perguruan tinggi, jangan menyerah, selagi ada peluang coba aja, gagal gak apa-apa, yang penting gak menyerah, itu aja. Kalau dari aku sendiri sih intinya jangan menyerah ya, pokoknya harus dicoba. Kalau ada 1% bahkan di benak kalian untuk melanjutkan di perguruan negeri tinggi, 99%-nya kapan Kak? Gimana cara dapetin itu? Tetap aja optimis karena 99%-nya bisa aja dapat waktu kalian berusaha untuk mendapatkan PTN itu. Dari proses-proses tersebut, dari proses-proses mungkin bimbel, persiapan menuju TPK gitu, pasti bisa jadi 99%-nya itu ada dan pasti ada. Kalian harus optimis karena keberhasilan itu berawal dari sebuah rasa percaya dirian. Itu sih. Wow, tepuk tangan dong. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita ada sedikit game. Nama gamenya tuh Truth or Truth. Ini kayak Truth or Dare, tapi dulunya nggak ada. Jadi hanya Truth aja. Ya, jangan jujur aja Kak. Mungkin pilih salah satu aja gimana? Ini dikocok. Nanti kita salah satu aja. Nanti dibacain soalnya, lalu dijawab Ya, lalu jawab. Ya. alasannya apa gitu. Satu-satu. Dua nggak apa-apa. Soal jujurin. Apa? Bang, mungkin bisa dimulai dari Kak Vika atau Kak Bima dulu nih. Duluan ring. Berat pertanyaan. Oh, soal apa kak? Fisika, kimia. Oke, soalnya aku dulu dah ya. Oke, apa? Soalnya jawab 1 detik. Dompet hilang awal bulan atau HP hilang pas lagi banyak tugas. Aku sih pilih dompet yang hilang. Wah, Oke, kenapa dulu. sih? Soalnya aku kan cashless. Ya cocok kalau itu. Kalau tugas hilang berabe. Dosen pasti di depan udah kayak nginfo halo gimana tugasnya. Tapi sejauh ini aman kan Kak dosennya? Aman. Tapi juga pasti kalau di perkuliahan itu dosen sangat beragam ya. Jadi Iya. yang bisa menentukan itu kita harus menentukan kayak berbaur lah. Kalau dosennya kayak mungkin ada banyak aturan ya kita memang harus yang Ikut aturan. iya ikut aturannya Oke. gitu. Terima kasih Kak. Iya. Jadi Kak Bima ini apa nih kok berat Bima, banget sepertinya? Lulus tepat waktu tapi jomblo, atau lulus setelah 2 tahun tapi dapat jodoh anak sultan. Wah, tukang CEO. Iya, masalahnya ya serba salah menjawab kira. CEO aja kak, CEO. Pertanyaan Kak udah di drama-drama Karena gitu. dia lulus tepat waktu tapi jomblo karena kita kan masih di fase pendidikan ya, jadi Iya, apapun iya, yang iya. terjadi pendidikan itu hal yang nomor 1. Masalah pasangan bisa nanti setelah kita lulus. Dewasa banget ini ya. Baik. Mungkin nanti setelah lulus ketemu anak CEO juga. Ya, Nggak tahu. Anaknya Sultan. Oke, mungkin pas sudah cukup kali ini. Ya, sudah cukup.
Terima kasih kepada kakak-kakak panitia Expo Kampus yang sudah meluangkan waktunya dan ngobrol juga berbagi informasi penting ya Iya. bagi kita siswa-siswi yang awam terkait PTN ini. Sempat lucu-lucuan juga. Ya. Dan semoga kakaknya diberi kesehatan selalu, dilancarkan Amin. kuliahnya. Amin. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.